Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Nilai akan Anda bergabung dalam Breaking News Metro TV pemirsa. Saat ini Anda menyaksikan proses pemakaman Ratu Elizabeth II. Dan rangkaian dari agenda pemakaman Ratu Elizabeth II sudah berlangsung sepanjang hari ini tadi. Pada sore tadi pukul 15.06 waktu Inggris, mobil jenazah Ratu Elizabeth telah tiba di Windsor dan langsung menuju kastil melalui Long Walk yang luas menuju Kastil St. George. Dan dapat Anda lihat ini adalah iring-iringan peti jenazah Ratu Elizabeth diiringi oleh pasukan Inggris menuju Kapel St. George. Raja dan juga bangsawan senior juga bergabung dalam prosesi dengan berjalan kaki dari Quadrangle di Kastil Windsor sebelum rombongan nanti berhenti di Kapel St. George pada pukul 15:53 waktu setempat. Masyarakat juga berbaris di sepanjang jalan ini, di samping kanan dan samping kiri. Mereka sudah menunggu selama beberapa jam di lokasi ini, memenuhi area ini untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ratu Elizabeth II. Dan di Kapel St. George ini menjadi tempat peristirahatan terakhir Ratu Elizabeth II, yang juga merupakan tempat peristirahatan sang suami Pangeran Philip. Dan pemirsa, ini adalah rangkaian dari pemakaman Ratu Elizabeth. Iring-iringan dari pasukan menuju Kapel St. George. Ini lokasinya sesaat lagi. Iring-iringan dari peti jenazah Ratu Elizabeth II akan segera tiba di Kapel St. George. Dan ini adalah tahapan paling akhir setelah tadi persemayaman yang juga sudah dilaksanakan di Westminster Abbey. Dan setelah nanti setibanya di Kapel St. George, terdapat committal service yang juga nanti akan disiarkan prosesinya secara langsung oleh media Inggris, dan dalam prosesi itu nanti akan dipimpin oleh John of Windsor dan diakhiri dengan berkat dari Uskup Agung Canterbury. Dan pemirsa, saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama rekan saya Devi Triana yang berada langsung di sana di London, Inggris. Kita akan ke Devi. Devi, apakah sudah tersambung dengan studio? Devi Triana. Halo. Ya, Devi, Ya, halo, boleh digambarkan seperti apa suasana yang Anda lihat di titik Anda berada saat ini jelang pemakaman Ratu Elizabeth II? Ya, saat ini saya berada di prosesi di Windsor di sepanjang jalan Long Walk. Baru saja mungkin pemirsa saksikan iring-iringan peti jenazah Ratu Elizabeth baru saja melewati jalur Long Walk menuju Kastil Windsor, dan ini memang cukup mengharukan suasana yang dihadiri oleh
ribuan warga di sekitar Windsor maupun dari luar kota yang setia menunggu sejak pagi tadi, mengikutinya dengan penuh rasa hormat, tenang dan begitu sunyi begitu ya, ketika iring-iringan tepat melewati di depan warga di sepanjang jalan Long Walk ini. Dan bisa saya informasikan bahwa sebentar lagi jenazah akan masuk ke Kastil Windsor. Nanti pihak keluarga kerajaan sudah berada di dalam dan mereka akan melakukan committal service tepat pukul 4 nanti. Dan disinilah ibadah yang merupakan ibadah akhir yang akan disiarkan langsung oleh televisi, karena setelah itu akan dilakukan pemakaman secara tertutup begitu ya. Pada pukul 4, committal service itu adalah ibadah pelepasan, intinya seperti itu, yang dihadiri oleh Dean of Windsor, kemudian pihak keluarga kerajaan dan 800 anggota rumah tangga kerajaan yang diundang khusus untuk menghadiri committal service ini. Disinilah nanti di dalam St. George Chapel, peti mendiang mendiang Pangeran Philip akan diangkat dan disatukan bersama dengan istri tercinta Ratu Elizabeth. Kemudian secara simbolis nanti mahkota akan dipindahkan begitu, karena nanti mahkota itu akan dikenakan untuk koronasi atau coronation Raja Charles III tahun depan. Jadi mahkota ini akan secara simbolis diangkat dan nanti akan sementara disimpan di Tower of London. Kalau Anda menyaksikan iring-iring itu, Yohana, Anda masih melihat peti yang di dalam mobil itu sebenarnya cukup berat ya. Makanya kalau tadi lihat sepanjang prosesi diangkat oleh 8 orang karena beratnya mencapai 250 kilo. Karena itu terbuat dari English oak yang dilapisi oleh sejenis logam gitu di dalamnya. Sehingga sangat berat. Karena ini memang tradisi dari monarki Inggris sejak lama. Karena perlu diketahui juga bahwa ini dilapisi logam karena untuk menghindari pembusukan begitu ya, karena memang nanti tidak dikuburkan ke dalam tanah tapi ditaruh di dalam ruang bawah tanah di Royal Vault di dalam Kapel St. George. Nantinya ketika malam hari pada pukul 7.30 pada saat ibadah terakhir pelepasan dari keluarga inti kerajaan secara tertutup dari Royal Vault, kedua peti jenazah baik Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth akan dipindahkan ke satu ruangan lagi di dalam kapel yang sama, di mana disebut King George VI Chapel. Disitulah benar-benar akan dikebumikan, ditaruh di dalam bawah tanah, disatukan bersama orang tuanya, King George VI, ibunya Queen Mother, dan juga adik kandung dari Ratu Elizabeth yang abunya disimpan di dalam ruangan tersebut. Begitu, Yohana. Ya, jadi Devi, memang pemilihan dari Kapel St. George ini mengingat bahwa di situ semua anggota keluarga dari Ratu Elizabeth dimakamkan di situ, ataukah mungkin ada alasan lain? Memang ya, kalau kita meninjau sejarah keluarga Ratu Elizabeth, Windsor ini sangat begitu dekat dengan keluarga Elizabeth. Karena biar bagaimana, Ratu Elizabeth nama pada saat kelahirannya adalah Elizabeth Alexandra Mary Windsor. Di tempat inilah ia selalu menghabiskan waktu akhir pekannya bersama keluarganya. Bahkan di saat-saat terakhir, 2 tahun terakhir, Ratu Elizabeth juga di masa pandemik memilih Istana Windsor sebagai tempat tinggal utamanya. Sehingga seluruh ulasan media menggambarkan bahwa pemakaman di Istana Windsor ibarat Ratu Elizabeth pulang ke rumah yang sangat dicintainya.
Historinya Dan begitu lengkap dengan keluarga Elizabeth. Nah ini kita juga bisa melihat ya pasukan yang mengiringi iring-iringan dari mobil jenazah Ratu Elizabeth II ini begitu sangat lengkap dan mungkin sedikit berbeda ya dengan pemakaman Pangeran Philip. Apakah mungkin memang ada perbedaan dari tradisi pemakaman raja ataupun ratu di sana? Memang pemakaman Ratu Elizabeth ini sudah disiapkan dengan kode Operation London Bridge, yang dimana sudah disiapkan 30 tahun lalu begitu. Oke. Jadi ini sudah menjadi tradisi yang sudah mengakar selama ratusan tahun. Terakhir upacara terbesar seperti ini adalah ayahnya dari Ratu Elizabeth sendiri, King George VI, pada tahun 52 saat beliau meninggal. Juga dibawa dengan kereta yang sama tadi ketika prosesi yang dilakukan di Westminster Abbey. Jadi ini prosesi tahapan-tahapan itu sama. Tapi memang waktu Pangeran Philip itu karena memang keinginan beliau untuk tidak diselenggarakan state funeral atau pemakaman kenegaraan, karena mengingat kondisi pada saat itu sedang pandemi COVID-19. Sehingga sebelum ia meninggal dunia, dia meminta agar prosesi yang dilakukan baginya adalah sangat sederhana, hanya di Kastil Windsor, begitu Yohana. Baik, jadi memang tradisi atau prosesinya walaupun sudah disiapkan selama ratusan tahun menjadi tradisi tidak mutlak ya, tergantung pada situasi dan kondisi saat itu. Nah Devi, ini juga menarik ya, ketika kita melihat barisan dari rombongan keluarga seperti itu, mereka ada yang mengenakan pakaian dinas ya, lengkap begitu seperti King Charles III, William, namun Harry tidak. Ini apa alasannya? Karena memang Pangeran Harry sudah mundur 2 tahun lalu sebagai senior royal. Senior royal berarti adalah mereka yang aktif bekerja mewakili monarki Inggris. Sehingga dengan demikian ketika ia mundur, dia tidak diwajibkan untuk memakai seragam kemiliteran. Namun memang kalau Anda sempat menyaksikan pada saat lying in the state beberapa hari lalu, ketika Pangeran Harry diperbolehkan memakai seragam militer, itu karena memang khusus permintaan dari ayahnya sendiri, Raja Charles, bahwa ia boleh mengenakan seragam pada saat vigil atau ketika menjaga peti dari neneknya di Westminster Hall pada saat itu. Begitu pula Pangeran Andrew juga diizinkan, karena memang Pangeran Andrew, adiknya Raja Charles, juga tidak diizinkan lagi mengenakan seragam kemiliteran karena memang pada saat Ratu Elizabeth masih hidup, beliau juga diputuskan untuk mundur dari senior royal karena kasus pelecehan seksual yang melibatkan dirinya. Ya, Devi, pemakaman anggota keluarga kerajaan yang meninggal ataupun wafat di Inggris ini memang menyita banyak perhatian masyarakat Inggris khususnya. Kita melihat selain kemarin Pangeran Philip, sebelumnya juga dengan masyarakat yang sangat banyak untuk memenuhi area dari kastil ini. Kita pernah lihat ya waktu Putri Diana meninggal dunia. Nah, bagaimana Anda yang juga sudah lama di Inggris melihat antusiasme masyarakatnya saat ini mengiringi penghormatan terakhir pada Ratu Elizabeth? Ya, memang saya melihatnya, saya cukup salut lah ya, melihat selama 10 hari masa berkabung nasional ya, yang digelar di Inggris ini. Dari setiap acara mereka rela antri sampai belasan jam di London maupun di Windsor hanya untuk memberikan penghormatan terakhir mereka, dan cukup kagum dengan kesetiaan mereka begitu ya, sampai rela menginap, mereka antri dan cukup rapi gitu ya. Saya salut juga dengan sistem pengamanan, sistem pengaturan massa di sini sehingga orang tetap bisa antri dengan nyaman tanpa rasa takut gitu atau dan bahkan bebas membawa anak-anak seperti yang saya saksikan di Windsor saat ini. Mereka membawa kursi ibaratnya seperti kayak piknik acara keluarga begitu ya, sambil menyaksikan. Dan mereka memang ketika saya tanyakan apa yang membuat mereka tetap mau hadir gitu, melihat seluruh rangkaian proses ini, karena mereka
banyak yang bilang bahwa Ratu Elizabeth adalah sosok yang tidak terlupakan. Dia adalah orang yang benar-benar simbol Inggris, yang mempersatukan Inggris, yang tidak gentar, maksudnya tidak mundur dari tahtanya meskipun didera dengan berbagai krisis politik, ekonomi maupun skandal kerajaan. Jadi mereka sangat kagum dengan sosok seorang Ratu Elizabeth sebagai sosok wanita yang kuat dan tangguh. Betul sekali, dan Ratu Elizabeth ini, kerajaan Inggris ini kan memang tidak memiliki peranan langsung dalam kekuasaan pemerintahan, tapi karena wibawa yang dijaga. Nah, apa menurut Anda dari pandangan Anda di sana yang benar-benar spesial sehingga membuat masyarakat ini benar-benar bisa begitu mengagumi Ratu Elizabeth maupun juga anggota keluarganya? Apakah Anda pernah melihat aksi-aksi nyata yang mungkin Anda pernah rasakan di sana dengan anggota keluarga kerajaan? Kalau dilihat dari sisi aspek masyarakat Inggris ya, secara general, secara umum memang mereka sangat mencintai ratunya. Baik. Pertanyaan yang besar memang selanjutnya, apakah monarki Inggris ini akan tetap dicintai rakyatnya di bawah kepemimpinan Raja Charles? Karena tadi saya sempat juga ungkapkan bagaimana popularitas Raja Charles ketika ada survei gitu dari YouGov.com. Raja Charles hanya berada di urutan ke-7. Baik. Nah, Devi, nomor satu sebentar. tentunya Ratu Elizabeth, dan yang kedua adalah Pangeran William, anaknya sendiri. Jadi memang ini merupakan PR besar buat seorang Raja Charles untuk bisa membawa monarki Inggris yang lebih modern dan lebih dekat dengan rakyatnya yang sudah lebih multikultur dan multi etnis di Inggris ini. Baik, Devi, ini kami sudah melihat ya dari layar televisi bahwa mobil jenazah sudah memasuki gerbang kastil atau kapel St. George. Nah, ini sedang dilakukan prosesi sebelum nanti menuju ke bagian dalam dari kapel St. George. Tentu saja. Nah, ini adalah detik-detik masuk ke dalam kompleks Kastil Windsor. Jadi perlu diketahui Kastil Windsor ini memang sangat luas ya, Joanna. Ini hanya ada di bagian satu sisi yang mendekat ke kapel St. George, tempat nanti ibadah pelepasan dilaksanakan. Perlu saya informasikan juga, kapel ini memang kapel yang sangat dekat dengan keluarga kerajaan. Karena di sini juga kalau ingat pada tahun 2018 lalu Pangeran Harry menikah di situ. Kemudian juga putri dari Pangeran Andrew juga menikah di situ. Jadi banyak acara kerajaan diselenggarakan di Kapel St. George, begitu. Baik. Nah, tadi juga Anda dapat melihat Devi dan juga pemirsa, masyarakat tentu saja sudah dibatasi ya untuk tidak boleh memasuki area kompleks dari Kastil Windsor ini. Masyarakat tetap berada di luar sampai dengan nanti prosesi selesai dilakukan di dalam, Devi. Nah, kalau dari titik gerbang ini menuju gedung atau kapel St. George sendiri seberapa jauh? Itu tidak jauh, jadi memang cukup dekat lah jaraknya ya, mungkin nggak sampai 1 kilometer begitu. Itu jaraknya memang cukup dekat karena sudah di dalam kompleks Kastil Windsor. Dan di dalam kapel St. George ini, itu terdapat ruangan-ruangan kecil yang tadi saya jelaskan bahwa ada 2 kali pemindahan setelah ibadah committal service ini. Akan dipindahkan lagi ke ruangan yang tempat di mana orang tuanya sudah dimakamkan, gitu. Jadi disatukan nanti sistemnya, tomb-nya dibuka dan akan ditumpuk begitu. Devi, jadi tidak dimakamkan ke dalam mana? Ya, komplek Kastil Windsor ini apakah sehari-hari juga bisa terbuka untuk umum atau memang khusus untuk anggota keluarga kerajaan saja bisa masuk ke sini? Kastil Windsor memang sejak lama sudah bisa dibuka untuk umum. Jadi memang sehari-hari Kastil Windsor ini
terbuka untuk para turis atau warga yang ingin mengunjungi dan melihat dari dekat begitu ya istana, maksud saya Kastil Windsor ini. Berbeda dengan istana Buckingham yang hanya dibuka pada musim panas ataupun istana lain yang bahkan sama sekali tertutup. Untuk itulah Raja Charles sempat menyatakan beberapa saat lalu rencana ke depan di bawah kepemimpinannya bahwa ia sedang berpikir bahwa istana Buckingham akan dibuka lebih banyak lagi aksesnya untuk masyarakat, tidak hanya pada musim panas, mungkin lebih sering dibuka untuk umum. Kemudian juga istana Balmoral di Skotlandia yang juga merupakan salah satu istana favorit Ratu Elizabeth juga rencananya akan dibuka untuk umum dan mungkin akan dijadikan museum yang menggambarkan kehidupan sepanjang 70 tahun berkuasa Ratu Elizabeth. Pada saat itu ia sempat mengumandangkan rencana itu kepada Ratu Elizabeth semasa hidupnya, namun sempat ditolak oleh ibunya karena begitu sayangnya beliau dengan istana Balmoral, karena di sanalah tempat ia menghabiskan musim panas dan bisa lebih bebas begitu, jauh dari urusan kenegaraan atau kerajaan. Ya, karena kita ketahui ya Ratu Elizabeth memang suka sekali kehidupan yang sederhana di pedesaan seperti itu ya. Makanya Ratu Elizabeth sangat suka di suasana tenang seperti di Balmoral dan juga di Kastil Windsor ini. Nah, Devi, kita melihat bahwa peti jenazah Ratu Elizabeth ini tadi karena berat kemudian dibawa menggunakan mobil. Namun kita ketahui beberapa tradisi kerajaan, tidak hanya Inggris, bahwa biasanya peti jenazah atau acara-acara resmi itu menggunakan kereta kuda. Apakah ini ada makna lain yang Anda ketahui? Kereta kuda yang tadi dikeluarkan membawa peti jenazah Ratu Elizabeth di London, itu memang kereta yang cukup bersejarah, sudah ada sejak 600 tahun lalu. Dan sudah membawa sekian banyak raja Inggris pada saat meninggal dunia. Dan memang ini pertama kalinya dikeluarkan lagi gitu. Jadi khusus memang Sesdon Carriage ini dikeluarkan dan dibawa. Tapi memang mengingat karena di Windsor ini jarak prosesnya cukup singkat begitu. Jadi peti jenazah tidak dikeluarkan lagi, tapi langsung dibawa dengan mobil jenazah masuk ke dalam istana Windsor. Baik. Nah, ini kita sudah melihat bahwa iring-iringan dari pasukan dan pihak keluarga mengiringi mobil peti jenazah Ratu Elizabeth sudah mulai masuk ya dari area komplek menuju ke bagian lebih dalam lagi dari Kastil Windsor. Sesaat lagi kita akan melihat detik-detik dari iring-iringan ini, rombongan memasuki area Kapel St. George. Yang tadi disampaikan oleh Devi Triana, pemirsa, ini menjadi salah satu tempat pemakaman anggota keluarga dari Ratu Elizabeth secara turun-temurun seperti itu. Devi, prosesinya ini kan sangat panjang ya, dari satu titik ke titik yang lain. Nah, berapa sih sebenarnya total durasi atau waktu dari proses pemakaman jenazah Ratu Elizabeth ini? Seperti yang sudah banyak diketahui bahwa memang kan prosesinya selama masa berkabung itu 10 hari. Dan bisa Johanna bayangkan kan, peti jenazah berpindah dari Scotland, disemayamkan 1 hari di Scotland, kemudian dipindahkan ke Westminster Hall, kemudian selama 4 hari, kemudian terakhir di Kastil Windsor. Baik. Dan memang ini sebuah perjalanan yang cukup panjang begitu. Dan memang sudah, ibaratnya sudah di-rehearse sekian lama, bahwa masa berkabung 10 hari ini sudah mereka rancang sekian lama sebagai bagian dari state funeral atau pemakaman kenegaraan. Tadi yang menarik soal mahkota yang mengiringi di atas peti Ratu Elizabeth. Mahkota tersebut adalah state crown yang sangat berharga yang Ratu Elizabeth pakai ketika ia
dinobatkan menjadi Ratu Inggris 70 tahun lalu. Mahkota ini memang jarang dia pakai, hanya di acara-acara tertentu. Pertama di koronasi dia 70 tahun lalu, dan kemudian pada saat menerima anggota parlemen resmi. Dan mahkota ini dihiasi oleh sedikitnya 2.000 berlian yang mengelilingi dan juga batu-batu berharga lainnya. Kemudian kalau pemirsa bisa saksikan, ada semacam tongkat dan ornamen di atas peti, yaitu yang kita sebut spectre and orb. Itu adalah tongkat resmi kerajaan Inggris pada saat dia bertahta, yang berarti menggambarkan sebagai kedaulatan monarki Inggris. Devi, tahan dulu. Kita sudah melihat lonceng tadi sudah didengungkan.
Ya pemirsa, ini adalah iring-iringan dari jenazah Ratu Elizabeth yang sudah memasuki area bagian dalam dari Kapel St. George. Dan dapat Anda lihat keluarga inti dari Ratu Elizabeth mengiringi jenazah Sang Ratu. Tadi kita juga bisa melihat bersama di bagian belakang mobil jenazah ini ada King Charles III, ada Princess Margaret Countess of Snowdown yang merupakan adik dari Ratu Elizabeth, dan kemudian juga ada Pangeran William, ada Harry, dan juga ada anggota keluarga inti lainnya, dan juga cucu pertama dari Ratu Elizabeth. Pemirsa, Kapel St. George ini merupakan tempat yang bersejarah bagi keluarga kerajaan Inggris. Kapel ini dipilih menjadi tempat peristirahatan terakhir Ratu Elizabeth II karena memang Ratu sangat senang dan juga banyak menghabiskan waktu di masa-masa akhir hidupnya di tempat ini, karena sang suami Pangeran Philip juga dimakamkan di tempat ini. Kapel St. George ini sering digunakan untuk kepentingan peribadahan bagi keluarga, baik itu pemakaman maupun juga pernikahan hingga pembaptisan keluarga kerajaan Inggris. Dan di Kapel St. George ini, Pangeran Harry dan juga istrinya Meghan Markle melangsungkan acara pernikahannya. Dan selain itu, di bagian dalam dari gedung Kapel St. George ini, banyak anggota inti keluarga kerajaan Inggris yang juga dimakamkan. Di antaranya adalah Raja Edward IV beserta anaknya Mary of York, Raja Henry VI, Raja George VI, dan Putri Margaret. Dan Putri Margaret merupakan adik dari Ratu Elizabeth. Kapel St. George ini berada di area Kastil Windsor yang dibangun pada masa kepemimpinan Raja Edward IV pada tahun 1475. Dan pembangunannya pun juga rampung 50 tahun. Kemudian di masa kepemimpinan Raja Henry VIII, seluruh rangkaian dari pembangunan Kastil Windsor termasuk dari Kapel St. George ini selesai. Kapel ini sebelumnya juga merupakan rumah bagi bangsa Garter yang didirikan sejak tahun 1348 di bawah kepemimpinan Raja Edward III. Karena istimewanya Kapel St. George ini, pihak kerajaan Inggris juga mempersilahkan masyarakat untuk bisa memasuki area kapel di hari-hari tertentu, dan khususnya di hari biasa juga dibuka untuk umum. Bahkan ini juga termasuk bagian dari wisata ke Kastil Windsor di bagian dalam. Nah, ini adalah King Charles III. Dan di belakangnya adalah Pangeran William. Sejak Ratu Elizabeth II dinyatakan wafat, secara otomatis tahta kerajaan Inggris diserahkan kepada putranya, Pangeran Charles, yang kini sudah dinobatkan sebagai Raja Inggris yang baru, King Charles III.
Dan pemirsa, ini adalah rangkaian terakhir dari prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II. Dan prosesi dari pemakaman di Kapel St. George ini akan dipimpin oleh Dean of Windsor dan nanti akan diakhiri dengan berkat dari Uskup Agung Canterbury. Adapun prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II di dalam bagian inti Kapel St. George dilakukan secara private dan hanya nanti akan dihadiri oleh keluarga inti dan juga sejumlah pihak yang memang secara khusus ditugaskan untuk diperbolehkan memasuki area di dalam Kapel St. George untuk membantu proses pemakaman. Ya, Devi, apakah Anda masih tersambung bersama kami di studio? Halo, Johanna. Ya, Devi, ini kita sudah melihat mobil jenazah dari Ratu Elizabeth sudah berada di depan pintu Kapel St. George. Seperti apa? Baik, Johanna. Silahkan, Devi. Bisa saya gambarkan saat ini di pelataran sepanjang Long Walk menuju Kastil Windsor. Warga masih terlihat berkumpul begitu dan mereka masih terus setia menyaksikan prosesi di dalam Kastil Windsor. Bahkan tadi saya sempat menyaksikan mereka bertepuk tangan, mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat keamanan yang bertugas. Mungkin Anda bisa dengar saat ini mereka saya akan coba tunjukkan situasi di sekitar Long Walk saat ini. Dan mereka terus mengucapkan, baru saja yang lewat, mungkin bisa disaksikan personil militer yang terlibat dalam prosesi state funeral. Perlu diketahui untuk prosesi yang di Windsor ini, sekitar 1.000 lebih personil militer dilibatkan dari berbagai regimen untuk ikut dalam prosesi memasuki Kastil Windsor begitu, Yohana. Oke, Devi, tahan dulu. Kita sedang menyaksikan pemirsa dan juga Devi Triana, ini adalah proses dari pengeluaran dari peti jenazah Ratu Elizabeth dari dalam mobil dan sudah diangkat oleh petugas untuk menuju ke bagian dalam dari Kapel St. George.
Ya pemirsa, iringan jenazah, peti jenazah Ratu Elizabeth II sudah memasuki bagian dalam kapal. Di dalam kapal ini sudah terdapat pihak keluarga inti dari Ratu Elizabeth II. Dan ini merupakan bagian dari committal service yang merupakan prosesi tradisi pemakaman Kerajaan Inggris. Peti jenazah Ratu Elizabeth diusung oleh petugas khusus pasukan Inggris dan di belakangnya juga diikuti iringan rombongan keluarga inti Ratu Elizabeth, anak-anak dari Ratu Elizabeth, King Charles III beserta istrinya Camilla, dan juga ada Pangeran William, Harry, dan juga cucu dari Ratu Elizabeth. Ya pemirsa, dapat Anda lihat peti jenazah dari Ratu Elizabeth sudah diletakkan di area dalam di depan mimbar Kapel St. George. Dan ini menandakan bahwa prosesi ibadah atau misa, upacara pemakaman Ratu Elizabeth akan segera dimulai. Dan dalam agenda pelayanan ibadah misa ini dipimpin langsung oleh Uskup Agung Canterbury. Dan iringan dari pihak keluarga inti juga sudah mulai menempatkan diri
di samping kanan dan kiri dari peti jenazah Ratu Elizabeth dari King Charles III dan istrinya Pangeran William dan keluarganya, dan juga termasuk dari saudara-saudara King Charles yang merupakan anak dari Ratu Elizabeth II yang hadir di sini. Ada Princess Anne, Prince Andrew, dan Prince Edward. Dan tadi juga ada Pangeran William, ada Kate Middleton, dan juga anak pertamanya. Kita akan menyaksikan bersama ibadah pemakaman akan segera dimulai. Ya pemirsa, ini adalah detik-detik dari ibadah misa pemakaman Ratu Elizabeth II, dan dapat Anda lihat seluruh keluarga inti ada di sebelah kanan dan kiri peti jenazah, dan posisi duduk ibadah terakhir pemakaman Ratu Inggris Elizabeth II ini sudah sangat dipikirkan dan sudah sangat diatur dengan matang karena ini mengacu pada kebiasaan Inggris selama berabad-abad. Dan dapat Anda lihat anggota keluarga inti dipisah menjadi dua bagian, kanan dan kiri. Raja Charles III duduk di kursi Canada Club yang berornamen di ibadah pemakaman Ratu Elizabeth II ini. Dan setelah itu juga khusus anak-anak dan juga cucu dari Ratu Elizabeth pun ditempatkan di kursi-kursi yang berbeda. Dan kita akan mencoba untuk menghubungi Devi Triana. Kita akan melihat seperti apa situasi di luar selama proses pemakaman atau ibadah misa dari pemakaman Ratu Elizabeth II. Kita coba menghubungi Devi kembali. Devi, ini kita sudah mulai melihat ibadah akan dimulai. Seperti apa situasi di luar selama proses berlangsung? Sampai dengan saat ini, warga masih terus bertahan. Meskipun memang ada beberapa sebagian yang sudah mulai pulang meninggalkan lokasi, namun masih sebagian besar masih bersabar menunggu dan mengikuti prosesi ibadah di dalam Kastil Windsor di sepanjang jalur Long Walk ini. Begitu, Yohana. Ya, kami juga melihat ada banyak ya pasukan yang juga masih
lalu lalang di area sekitar Anda. Apakah nanti akan ada rangkaian tradisi lagi seusai ibadah pemakaman Ratu Inggris ini? Sampai dengan akhir dari misa yang ada di Kapel St. George, itu sudah dinyatakan sebagai akhir dari prosesi pemakaman kenegaraan yang resmi begitu, Yohana. Sehingga tidak ada lagi prosesi selanjutnya kecuali yang tadi saya sebutkan, akan diselenggarakan ibadah secara khusus, secara private, tertutup dari dunia publik Inggris dan dunia, karena disitulah momen-momen yang pastinya sangat mengharukan, di mana keluarga inti akan benar-benar melepas kepergian ratu yang mereka begitu cintai. Dan nanti di dalam prosesi setelah committal service akan ada acara secara simbolis ketika mahkota diangkat dari peti, di atas peti Ratu Elizabeth, untuk kemudian nanti disimpan di dalam museum di Tower of London. Disitulah benar-benar akhir yang menandai akhir masa Ratu Elizabeth menjadi Ratu Inggris sepanjang 70 tahun begitu. Disitulah menurut ulasan beberapa media sebagai tanda era baru monarki Inggris ditetapkan, di mana Raja Charles III sudah menjadi secara dikukuhkan menjadi raja begitu. Berapa lama biasanya agenda misa berlangsung dalam proses pemakaman anggota keluarga kerajaan? Ibadah dijadwalkan berlangsung cukup singkat. Jadi nanti pukul 7.30 dan kabarnya sekitar 30 menit sampai 40 menit acara private itu akan berlangsung, untuk kemudian pihak keluarga kerajaan akan mengadakan pertemuan sendiri. Dan perlu diketahui bahwa masa berkabung juga masih berlanjut. Meskipun masa berkabung untuk secara nasional sudah berakhir hari ini, masyarakat Inggris akan kembali bekerja, beraktivitas normal mulai besok. Tapi khusus untuk keluarga inti kerajaan, masa berkabung masih diperpanjang sepanjang 7 hari ke depan begitu, Yohana. Ya, Devi, kami juga melihat bahwa di dalam Kapel St. George selain keluarga inti juga ada tamu-tamu undangan lain. Apakah Anda mengetahui siapa saja yang diperbolehkan atau tamu undangan khusus yang diundang dalam prosesi pemakaman ini? Ya, memang tamu yang diundang di dalam prosesi ibadah committal service ini adalah mereka yang ya, Devi Triana. Baik, sepertinya ada kendala audio bersama Devi Triana, pemirsa. Nanti kita akan coba kembali menghubungi Devi Triana. Namun dapat Anda saksikan saat ini ibadah pemakaman Ratu Elizabeth masih berlangsung. Sudah dimulai tepatnya. Dipimpin langsung oleh Uskup Agung Canterbury. Diperkirakan ibadah ini akan berlangsung sekitar 30 hingga 40 menit. Dan ini memang menjadi bagian terakhir dari prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II. Dan seusai ibadah, nanti pihak keluarga akan berkumpul dan menggelar agenda private sendiri. Dan selain dari pihak keluarga inti, juga hadir pejabat-pejabat khusus Inggris dan juga tamu undangan yang diperbolehkan masuk ke area Kapel St. George ini. Ya pemirsa, itu tadi adalah rangkaian terakhir dari prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II yang juga diikuti oleh masyarakat Inggris yang sudah berjam-jam menyaksikan dan juga memberikan penghormatan terakhir di sekitar area Castle Windsor, dan juga anggota keluarga inti Ratu Elizabeth II yang juga turut serta mengiringi perjalanan terakhir
peti jenazah Ratu Elizabeth yang akan dimakamkan di Kapel St. George yang nanti akan berdekatan atau dekatkan dengan makam sang suami Pangeran Philip, dan disinilah tempat peristirahatan terakhir Ratu Elizabeth II yang menjadi ratu yang dikagumi oleh masyarakat Inggris, dan tentu saja ini menjadi salah satu simbol era baru juga bagi Inggris. Dengan wafatnya Ratu Elizabeth II, tampuk kekuasaan kini sudah berada di King Charles III yang merupakan putra dari Ratu Elizabeth II. Dan kami masih akan nanti mengikuti bagaimana rangkaian dari proses upacara terakhir pemakaman Ratu Elizabeth di program-program lainnya. Saya Yohana Margareta undur diri dalam Breaking News kali ini. Sampai jumpa.